peserta Bu Anif, tapi ini masih seperempatnya yang bergabung, tetapi nggak apa-apa. Mungkin nanti di tengah-tengah kita bisa ya, bergabung bersama-sama. Oke. Ya, untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memulai. Saya rasa panitia juga sudah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi. Terima kasih. Ini peserta tetap kita, Pak Broto dan Pak Jamal. Ya, alhamdulillah kita sama-sama diberi kesehatan untuk minggu ini lagi. Kita ketemu lagi. Kemarin kita sudah ada di sesi yang pertama untuk Oktober Produktif ya di tanggal 7 kalau tidak salah untuk membahas tentang pemanfaatan AI bagi publikasi kita begitu. Nah, sekarang ini sebenarnya topiknya sangat menarik karena sebagian dari kita begitu baik mahasiswa sama dosen dan dosen setika saya rasa sudah sebagian besar untuk melakukan itu ya pengabdian masyarakat. Dan gimana sih setelah hasilnya selesai pengabdian masyarakat kan kita tidak dituntut untuk hanya laporan penelitian saja. Nah, ternyata itu bisa dijadikan publikasi juga. Nanti di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa begitu yang siap untuk men-sharingkan ilmunya dan pengalamannya yaitu Ibu Dr. Anif Prasetyorini SKM MK. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Suta. Ya, Selamat pagi pagi, ya. Bapak Ibu semuanya. Ini kayaknya Ya, juga masih oke. ada adik-adik juga ya? Ya, Mahasiswa juga ada ya? Oke, selamat pagi. mahasiswa. Ya, ya. Pesertanya hari ini memang dari sebagian besar dari akademisi Bu Hanif, baik di luar Stikes dan di dalam Stikes begitu. Jadi Oh, oke. alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian, memang pertama jika ada mengalami kendala teknis selama webinar ini, jangan ragu untuk menghubungi kami ya melalui chat gitu. Kalau nanti suaranya Bu Anif tidak terlalu terdengar ataupun suara saya tidak terlalu dengar, nanti mohon instruksinya di kolom chat begitu. Dan di kolom chat juga nanti Anda bisa mengelayangkan pertanyaan selama presentasi Bu Dr. Anif untuk men-sharing ilmunya begitu ya. Jadi tidak usah menunggu sampai Dokter Anif selesai begitu ya. Dan hari ini Bu Dokter Anif mempunyai kesempatan untuk mempresentasikan materinya selama 60 menit ke depan begitu ya Ibu Anif. Jadi nanti setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan nanti juga seperti minggu yang kemarin jika nanti ada mahasiswa atau peserta webinar yang melayangkan pertanyaan, kita akan pilih dengan 3 pertanyaan terbaik begitu. Oke, secara resmi akan kita buka, tetapi sebelumnya as usually kita sebagai bahasa Indonesia yang cinta tanah air, kita kumandangkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya dan sebagai alma mater kesayangan kita disertai dengan himne Stikes. Kepada panitia kami persilakan, monggo.
utama di dalam baktimu, mandiri berkarya cipta demi negeriku yang tercinta. Jaya Mahastika, alma mater mulia. Ukirlah prestasi di setiap langkahmu, kembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kesehatan. Bersama untuk bertekad wujudkan kualitas sumber daya manusia. Stikas, yayasan, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dharma Baktimu abadi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang beralih ke acara inti kita, ya. Intermezzo sebentar untuk pengantar. Ibu Dr. Arif akan membahas berbagai aspek ya nantinya tentang bagaimana cara membuat publikasi jurnal dari kegiatan pengabdian masyarakat. Sebenarnya kita bisa akan mengambil kesimpulan bahwa kegiatan di apa ya yang sifatnya secara ilmiah itu sebenarnya bisa menjadi bahan publikasi kita begitu. Tidak hanya berasal dari kegiatan yang sifatnya penelitian ke lapangan begitu ya. Jadi tanpa membuang waktu lebih lama, saya ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Dr. Anif Prasetyo SKM MKes. Izinkan saya untuk share profil beliau ya. Ya, beliau adalah Dr. Anif Prasetyo Rini, SKM MKes. Pendidikan terakhir beliau adalah di program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan saat ini home base beliau sebagai dosen tetap ya di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 2 dan fokus riset beliau ya untuk perlu diketahui yaitu tentang pemasaran kinerja, kualitas pelayanan, dan di ruang lingkup public health. Dan saat ini beliau sebagai pengampu mata kuliah baik di program studi D3 RMIK dan S1 Administrasi Rumah Sakit, beliau mengampu mata kuliah Ekonomi Kesehatan, Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Sistem Perencanaan Rumah Sakit, dan Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Luar biasa. Jadi ini untuk fokus riset on-nya Dr. Anif sudah diketahui mahasiswa ya. Jadi yang mau join untuk bersama-sama riset dengan Dr. Anif sangat diperbolehkan begitu. Oke, itu sekilas dari profil narasumber kita semua. Sekarang kita beralih ke acara inti. Saya persilakan Dr. Anif untuk mempresentasikan 60 menit ke depan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Sute. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terutama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, Ibu Ketua Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, Ibu Widi Astuti, karena sudah mengizinkan acara Oktober Produktif. Nanti dilanjut dengan November Produktif, sampai nanti ada Desember Produktif. Mungkin setiap bulan kita produktif gitu ya, Bu Suta. Ya, Semoga bisa nanti jadi. berjalan lancar. Dan ini saya yang patut kami ucapkan terima kasih banyak. Pak Broto, selamat pagi. Pak Jama, selamat pagi. Ini kayaknya selamat Pak. Ini kayaknya peserta tetap kita ya, Bu Suta. Ini sebenarnya
untuk pengabdian masyarakat itu yang seharusnya duduk di sini tuh beliau berdua ini, karena pengalamannya itu jauh luar biasa banyak dibandingkan saya dengan Bu Suta. Nah, mungkin nanti teman-teman semuanya, mahasiswa saya, baik itu D3 ataupun S1 yang mungkin ingin sharing terkait dengan pengalaman untuk pengabdian masyarakat yang sesungguhnya, bisa bertegur sapa gitu ya dengan Pak Broto dan Pak Jamal tentunya. Matur nuwun Pak Broto dan Pak Jamal, serta terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah join pada acara hari ini. Teruntuk Bu Suta selaku MC, terima kasih banyak sudah membuka acara. Dan untuk teman-teman panitia yang berada di belakang, bukan layar ya, di belakang laptop saya, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di hari Sabtu untuk join di acara webinar. Untuk Oktober Produktif minggu kedua ya ini ya. Ya, minggu kedua. Selain dari penggunaan AI yang sekarang ini booming dipakai, terutama untuk yang kita sebagai sivitas akademika, terutama saya sebagai seorang dosen itu sangat membutuhkan publikasi gitu. Nah, apa sih yang perlu dipublikasikan? Mungkin kalau orang awam mempublikasikan itu bisa lewat media sosial, bisa lewat majalah. Kalau sekarang udah nggak ada majalah ya, Bu Sute, koran itu ya. Nah, sekarang semua koran versinya versi online. Kayaknya cetak itu ya mungkin hanya beberapa orang yang beli di perempatan lampu merah gitu. Kalau beli yang cetaknya itu sekarang udah jarang. Semuanya sudah by phone untuk melihat atau membaca berita. Nah, kita sebagai sivitas akademika, saya sebagai dosen perlu untuk mempublish gitu. Nah, selain dosen, mahasiswa pun juga perlu untuk mempublish apa yang dihasilkan. Jadi misalkan tugas-tugas dari dosennya, waduh Bu, setiap hari ini kita kayaknya tiada hari tanpa tugas gitu. Nah, tugas itu yang dihasilkan bisa kok dipublikasikan gitu. Jadi bayangan publikasi itu jangan terlalu yang ini ya, jangan terlalu yang letterluck, yang terlalu publikasi itu seperti apa, enggak. Bisa melalui media sosialnya, bisa melalui blogspot dari yang dimilikinya gitu. Banyak cara untuk diseminasi informasi begitu. Nah, mungkin ini saya sedikit sharing terkait dengan mempublikasikan sebuah keilmuan yang kita miliki ataupun hasil riset yang kita miliki gitu. Ada banyak cara untuk mempublikasikan. Ini mohon izin share screen ya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah jelas, Dok. Oke, suara saya juga sudah oke ya, Bu Suta? Iya, oke. Oke. Jadi pada prinsipnya kalau di dalam dunia perdosenan gitu ya, ada istilah tridharma. Pengajaran atau pendidikan ya layaknya kita seperti guru gitu ya. Kita disuruh ngajar sama gitu. Kemudian yang kedua tanggung jawabnya adalah meneliti. Meneliti tentang apa? Apapun yang menjadi background keilmuan kita. Dan sesuai dengan prodi yang home base kita di mana. Kita berada di Stikes hanya ada 2 prodi, S1 Administrasi Rumah Sakit dan D3 Rekam Medis. Kebetulan saya di S1 Administrasi Rumah Sakit, Bu Suta di D3 RMIK. Kurang lebih nanti penelitiannya linear ada di bidang ini, begitu. Nah, selain penelitian juga ada yang namanya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu artinya dari keilmuan yang kita miliki itu dibagikan ke orang lain. Nah, kalau misalkan sebenarnya banyak cara untuk mengabdikan ilmu kita. Sebagai seorang narasumber seperti ini, misalkan kalau saya itu juga sebuah pengabdian masyarakat. Artinya ilmu yang saya miliki disebarkan ke orang lain. Itu juga bentuk pengabdian masyarakat. Nah, mungkin banyak sekarang istilah pengabdian masyarakat itu sudah bisa berkolaborasi dengan kegiatan apapun. Kita bisa bergabung dengan kegiatan pemerintah tanpa harus sendiri kita melakukan. Tapi untuk dosen itu biasanya yang paling sering itu adalah sebagai seorang narasumber, begitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan materi untuk pengabdian masyarakat, bagaimana istilahnya untuk diseminasi informasi, bahwa untuk diseminasi informasi itu tidak hanya publikasi jurnal. Itu yang perlu disampaikan, bahwa diseminasi informasi itu bisa dengan berbagai cara selain dengan jurnal. Nah, ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dasar hukumnya, alias apa sih yang menjadi background kenapa perlu ada pengabdian masyarakat, dan apa itu konsep dari pengabdian masyarakat sendiri.
dan luaran dari pengabdian masyarakat itu apa, serta tahapan untuk menyusun publikasi jurnal Abdimas. Jadi pengabdian masyarakat itu ada yang menyingkatnya Pengmas, ada yang menyingkatnya Abdimas gitu ya. Nah, tidak hanya masalah penelitian, Abdimas juga ada sebuah etikanya bagaimana menulis dan mempublikasikan. 5 hal ini akan saya sampaikan. Perlu diketahui untuk teman-teman semuanya bahwa dosen itu berbeda dengan guru begitu. Kalau guru mungkin hanya sekedar mengajar sudah selesai, kurikulum sudah dapat dari pusat, kita tinggal apply. Tapi sebagai seorang dosen, materi itu kita membuat sendiri, itu untuk pengajaran. Kita disuruh bikin buku, dituntut untuk membuat buku. Selain itu, kita dituntut untuk meneliti sesuai dengan background keilmuan dan dituntut juga untuk kita melakukan pengabdian masyarakat. Tanggung jawabnya banyak memang dari sisi keilmuan. Tapi setiap profesi memiliki tantangannya masing-masing. Nah, hari ini kita fokus di posisi pengabdian masyarakat. Sebagai perguruan tinggi ada beberapa peraturan yang mendasari kita untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, baik itu dosen maupun mahasiswa. Jadi yang pertama, pada tahun 2012 ada peraturan presiden terkait dengan level KKNI bahwa ada level D3, level D4 atau S1 terapan, kemudian profesi, S2, S3 itu adalah jenjang pendidikan yang harapannya semua perguruan tinggi itu bisa link and match antara pendidikan dengan industri untuk nanti lapangan pekerjaan seperti apa. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi sama pengelolaan perguruan tinggi itu juga ada rujukannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014. Tahun 2015 ada standarnya untuk akreditasi ini tentunya, terkait perguruan tinggi itu seperti apa. Nah, tahun 2021 lagi ada peraturan pemerintah terkait dengan Standar Nasional Pendidikan. Artinya Standar Nasional Pendidikan itu selalu berkembang dari tahun ke tahun. Yang paling baru tahun 2023 ada Permenristek Dikti nomor 53 terkait dengan penjaminan mutu perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, ada juga yang aturan terbarunya. Nah, otomatis ketika ada peraturan yang selalu berubah, maka acuan kita untuk melakukan tridharma pun agar dikatakan sebagai pendidikan tinggi yang bermutu, kita harus melihat kiblatnya yang ada aturan ini, gitu. Kita tidak bisa lepas dari ini. Nah, sebagai awal gitu ya, pengabdian masyarakat itu seperti apa sih gitu. Kebetulan kalau saya bisa sharing begitu ya, memang yang saat ini yang sering saya lakukan untuk kegiatan pengabdian masyarakat itu pada posisi perencanaan gitu. Perencanaan pada prinsipnya itu antara Vaskes, baik itu puskesmas, dinas kesehatan maupun rumah sakit itu hampir sama. Hanya objeknya saja berbeda, karena objek itu menentukan program kesehatan. Seperti posyandu itu miliknya puskesmas, miliknya dinas kesehatan. Tapi kalau rumah sakit ada program lain. Misalkan di situ ada program terkait dengan akreditasi rumah sakit. Nah, dalam hal konteks perencanaan ini, itu bagaimana caranya kita yang paham ilmunya harus bisa share ke pihak yang membutuhkan ilmu tersebut. Jadi, mohon maaf ini Bu Sute dan teman-teman agak narsis ya, karena pengabdian masyarakat kalau tidak menyampaikan atau menunjukkan bukti otentiknya kayaknya kurang afdol gitu ya. Ini salah satu momen saya melakukan pengabdian masyarakat, kebetulan ini di satu wilayah di Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Dompu tahun kemarin 2022, bahwa sebenarnya definisi dari pengabdian masyarakat itu seperti apa sih? Kegiatan Civitas Akademika. Civitas Akademika itu siapa? Di situ ada dosen, bisa ada mahasiswa juga boleh. Yang memanfaatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Ya tergantung kita concern-nya ngajar apa. Misalkan saya ngajar perencanaan, maka yang saya aplikasikan, yang saya manfaatkan, yang saya berikan, kebetulan di lokus tersebut di Kabupaten Dompu membutuhkan bagaimana menyusun perencanaan yang baik. Karena itu arahan dari pemerintah pusat. Artinya ilmu pengetahuan yang menjadi dasar di sini adalah teori perencanaan yang saya ketahui, digabung dengan peraturan yang berlaku, bagaimana menyusun sebuah perencanaan. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang dikatakan sebagai memanfaatkan ilmu pengetahuan itu tidak harus dari buku, tidak harus dari jurnal penelitian orang terdahulu, tapi juga bisa berasal dari peraturan yang sudah dihasilkan oleh pemerintah. Itu yang perlu jadi fokusnya. Nah,
Kebetulan dalam konsep ini adalah bagaimana menyusun untuk rencana kerja selevel dinas kesehatan, terutama ini adalah RENOP ya, rencana operasional tahunan. Kita bisa mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Dan dari definisinya, selain memanfaatkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi. Teknologi apa yang dipakai di sini? Kalau menyusun perencanaan ya cukup Microsoft Office aja ya, pakai Word, pakai Excel cukup gitu. Nah, harapannya apa sih dengan adanya kita share informasi terkait dengan perencanaan, kemudian kita manfaatkan Microsoft Office, gunanya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat gitu. Kesejahteraan dari versi yang mana? Kalau dari perencanaan ini, kalau harapannya pemerintahnya mengacu istilah good governance, maka masyarakatnya juga bisa mendapatkan hasilnya. Salah satu upaya good governance itu adalah perencanaan daerah yang baik, itu tujuannya. Nah, selain dengan kesejahteraan masyarakat, harapan untuk kita memberikan ilmu kita kepada masyarakat, dalam hal ini adalah dinas kesehatan, juga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau di Dompu waktu itu saya bertujuannya untuk perencanaan daerah yang baik. Tapi hari ini saya duduk di webinar ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sebenarnya apakah dibilang tidak cukup dengan membaca sendiri? Oh bisa, tapi kan ilmu itu berkembang ya teman-teman, sangat berkembang. Nah mungkin teman-teman yang ikut atau join webinar kali ini, pertama pasti membutuhkan SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi semakin sering kita mengikuti sebuah seminar atau webinar, itu bisa menjadi poin plus untuk kita ketika ngelamar kerja. Ini kita sebelum masuk ke publikasi untuk jurnal ya, dari Abdimas, bahwa momen sekarang ini pun kalau ada yang menceritakan terkait dengan rekrutmen ya, rekrutmen pekerjaan apapun itu pasti yang ditanya adalah experience atau pengalaman. Nah, teman-teman mengikuti webinar seperti ini juga experience dari sisi akademik. Nah, artinya untuk kita bisa memanfaatkan sebuah informasi itu sangat luar biasa begitu. Untuk setiap momen, entah itu webinar, seminar, atau mungkin membaca sendiri, itu adalah upaya untuk mencerdaskan diri sendiri dan untuk memperkaya experience kita, gunanya untuk nanti ketika kita melamar sebuah pekerjaan. Semakin banyak experience yang kita miliki ketika sesi wawancara, Anda bisa menceritakannya itu bisa lebih leluasa. Itu harapannya, ya. Nah, dari definisinya pengabdian masyarakat sendiri, saya mengacu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi untuk definisinya pengabdian masyarakat. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan pengabdian masyarakat, apa sih luaran yang dihasilkan begitu untuk kegiatan pengabdian masyarakat? Yang pertama yaitu jurnal atau publikasi. Nah, jadi tidak hanya penelitian ini teman-teman. Ternyata hasil pengabdian masyarakat kita seperti ini, misalkan saya duduk di sini sebagai narasumber, kronologi saya menceritakan di sini tentang apa, kemudian hasil diskusi nanti kita seperti apa sih yang melatar belakangi kita perlu ada webinar untuk publikasi jurnal kegiatan pengabdian masyarakat, itu bisa dikirim ke sebuah jurnal. Kita bikin artikelnya, nanti kita kirim ke jurnal yang cocok dengan konteks yang kita bahas saat ini gitu, terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, selain jurnal, bentuk luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah bisa menyusun sebuah buku. Buku bahwa ini hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat, otomatis sebuah historical terkait apa-apa yang kita lakukan selama kegiatan pengabdian masyarakat. Sebagai contoh, buku itu adalah bagaimana awal mulanya kok bisa sampai saya bekerja sama dengan tim lain untuk mendampingi dinas kesehatan, menyusun sebuah rencana kerja, historicalnya itu disampaikan pendahuluannya. Metodenya seperti apa, kemudian hasilnya pada saat pendampingan itu seperti apa, itu bisa diceritakan menjadi sebuah buku. Itu bentuk luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu apalagi haki atau hak paten, apa yang dipatenkan? Mungkin materi yang saya sampaikan saat ini bisa dipatenkan karena ini adalah materi yang saya buat sendiri. Nah, itu contoh dari hak paten, ya, hasil luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat. Misalkan teman-teman di sini seperti contoh mahasiswa kita yang baik di D3 maupun di S1 ada mata kuliah kewirausahaan. Kalau itu ada produk misalkan membuat masker dan itu maskernya riset sendiri, bikin sendiri, itu juga bisa dipatenkan loh.
hasil itu juga menjadi luaran dari pengabdian masyarakat Anda. Sebagai seorang mahasiswa, karena tugas mata kuliah kewirausahaan, Anda jual ini hasilnya, itu bisa dihakikan, bisa dihak patenkan. Ya. Kemudian berikutnya ada contohnya kebijakan atau pedoman. Nah, kalau jurnal, publikasi, mungkin teman-teman pernah membaca, buku juga saya yakin sering. Haki atau hak paten saya yakin pernah mendengar. Kebijakan atau pedoman. Jadi jangan dikira kebijakan atau pedoman itu yang membuat hanya orang-orang yang ada di Jakarta, bukan. Tapi kita yang ada di lokusnya untuk pendidikan ini juga bisa menjadi penyumbang untuk terwujudnya sebuah kebijakan baru atau pedoman baru. Nah, ini ada secuil layout untuk sebuah panduan atau pedoman yang saya hasilkan dengan tim dari hasil pengabdian masyarakat saya, yaitu sebuah petunjuk teknis terkait dengan penyusunan rencana kerja. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali organisasi pemerintah yang belum memahami bagaimana menyusun rencana kerja, khususnya rencana operasional yang mengacu pada Permendagri yang harusnya kita anut. Akhirnya kita membuat petunjuk teknis. Ini adalah salah satu contoh luaran dari hasil pengabdian kegiatan masyarakat gitu. Apakah ini sama dengan pendidikan? Berbeda. Kalau pendidikan kita sifatnya di dalam building ya, di dalam gedung. Tapi sesuatu hal sharing information ke luar gedung itu sebagai contoh kegiatan pengabdian masyarakat. Dan dari luaran tersebut bisa kita jadikan sebagai referensi untuk next research, untuk next pengabdian masyarakat di orang yang lain mungkin membutuhkan dari hasil pengabdian masyarakat kita. Ini adalah jenis-jenis luaran yang bisa dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat. Sekali lagi yang bisa melakukan pengabdian masyarakat tidak hanya dosen, tetapi juga mahasiswa ya. Nah, kenapa sih kok perlu dipublikasikan gitu ya untuk pengabdian masyarakat kita? Kembali ke dasarnya ya, dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat itu digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan yang dulu sebelum Masehi dengan sekarang, dengan revolusi industri 4.0, dengan society 5.0, ilmu pengetahuannya berbeda seiring dengan perbedaan budaya. Sekarang ini ilmu pengetahuan bisa kapan saja kita akses. Oleh karena itu semakin mudahnya kita mengakses, semakin mudah pula orang untuk share atau diseminasi informasi. Maka kita bisa menyumbang sebuah ilmu pengetahuan. Nah, sebagai bukti bahwa pengambilan masyarakat itu sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa banyak sekali definisi-definisi sebuah ilmu perencanaan, sebuah ilmu bagaimana menyusun rencana strategis, rencana operasional, itu berdasarkan pengalaman. Orang menyusun perencanaan tidak hanya basicnya dari ilmu saja, tidak hanya berasal dari peraturan saja, tapi juga pengalaman orang yang sudah berhasil menyusun rencana kerja. Harapan rencana kerja daerah yang baik itu apa sih? Untuk meningkatkan derajat kualitas manusia di wilayah tersebut. Dengan indikatornya biasanya IPKM ya atau IPM. Nah, seandainya ini tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan, tidak ada sharing informasi, maka untuk daerah-daerah yang tertinggal, yang tidak tahu bagaimana seharusnya mengembangkan sebuah ilmu perencanaan, hanya cuma bermodal ilmu, kemudian bermodal peraturan, akan susah. Jadi perlu ada komunikasi informasi dengan orang yang sudah berhasil melakukan perencanaan yang baik. Nah, orang yang sudah berhasil menyusun perencanaan inilah bukti dia melakukan pengabdian masyarakat. Karena dia sudah berhasil membuat perencanaan, dia sharing nih ke tempat yang mereka belum paham terkait bagaimana menyusun perencanaan yang baik. Itu dari sisi ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pengayaan sumber belajar otomatis ya. Semakin banyak orang membuat juknis, membuat juklak, membuat pedoman, sharing melalui publikasi, akan banyak citasi yang bisa kita ambil gitu. Kita ceritanya bisa lebih banyak. Kemudian selain sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, pengayaan sumber belajar, juga sebagai pematangan sivitas akademika. Nah, saya duduk di sini biar matang ya, Bu Sute. Biar matangnya kenapa?
Jadi biar juga kita terbiasa bagaimana sharing terkait publikasi untuk pengabdian masyarakat. Jadi pembelajaran untuk diri saya sendiri juga sebagai seorang dosen, karena tanggung jawabnya juga harus bisa berbicara di depan publik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari wadah untuk pengembangan diri saya dan pematangan diri saya sebagai sivitas akademika. Dan satu hal lagi informasi yang perlu saya sampaikan setiap kali saya ngajar adalah public speaking itu penting. Ya, public speaking itu penting. Pengabdian masyarakat di sini sebagai wadah juga untuk kita lebih memunculkan daya imajinasi kita, daya kreativitas kita untuk menunjukkan public speaking kita dengan baik dan benar di depan forum. Gitu. Ini adalah alasan ya, reason. Kenapa sih pengabdian masyarakat perlu untuk dipublikasikan? Karena manfaatnya sungguh luar biasa. Apalagi ini juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun sebuah kebijakan atau pedoman. Nah, berikutnya ini sebagai informasi untuk teman-teman semuanya bahwa untuk menyusun jurnal Abdimas atau Pengmas untuk sebelum kita publikasikan ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dulu ya. Yang pertama adalah memilih jurnal yang sesuai dengan artikel kita. Karena jurnal itu banyak ya jenisnya. Kayak misalkan Anda baca koran, kan ada koran, ada majalah, yang ini majalah yang khusus ibu-ibu, ini koran yang khusus untuk sport, ini layout untuk yang posisi anak-anak, banyak sekali. Nah, sama seperti jurnal. Jurnal pun ada beberapa concern di situ. Concernnya membahas tentang apa? Semakin sesuai concern artikel yang Anda buat, maka akan semakin mudah, semakin gampang untuk bisa diterima gitu artikelnya. Kalau Anda membahas masalah kesehatan, ya jangan dikirim ke jurnal yang dia memang basicnya terkait dengan pendidikan. Kecuali di situ ada hubungannya dengan pendidikan kesehatan, gitu. Itu berbeda. Jadi hati-hati di dalam memilih jurnal, apakah sudah sesuai dengan artikel yang sudah kita buat. Itu yang pertama adalah choosing. Bagaimana dan mana yang perlu kita pilih untuk jurnal yang cocok dengan artikel kita. Yang kedua adalah kita harus paham persyaratan penulisan jurnal Abdimas. Nah, ini mungkin memang daya literasi gitu ya untuk baca orang Indonesia itu memang rendah dibandingkan orang Jepang gitu ya. Tetapi dengan adanya media yang sekarang bisa diakses dimanapun dengan metode apapun, justru kita harus membiasakan diri untuk selalu membaca. Nah, pahami dulu untuk persyaratan menulis jurnal Abdimas di poin A, di jurnal B atau jurnal C itu syaratnya apa saja. Kalau mudah silahkan, kalau terasa sulit coba cari yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, siapkan manuskrip. Manuskrip itu apa sih? Manuskrip itu ya artikel yang mau kita publish ya, yang mau kita publish itu disiapkan dulu, kita tulis dulu. Nah, terkadang biasanya kebalik ya, kita bikin dulu, baru kita pilih jurnalnya. Sebenarnya enggak masalah sih, cuma kadang ini wasting time. Nanti kita udah bikin nih, ternyata template-nya nggak sesuai sama artikel yang sudah kita buat yang tadi. Itu yang wasting time-nya di situ. Karena pengalaman saya beberapa kali untuk publish jurnal itu karena itu tadi. Kita udah bikin dulu, kemudian template-nya ternyata berbeda nih. Ya nggak apa-apa, secara konteks nanti tinggal di copy paste, monggo begitu ya, tidak ada masalah. Cuma pastikan kembali template-nya seperti apa untuk yang jurnalnya dan supplementary file-nya. Mungkin ada lampiran yang perlu untuk lampirkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah submit. Nah, untuk submit juga perlu untuk kita tahu bagaimana cara mensubmit. Baca dulu guidelines to online submission. Ya. Bagaimana guideline-nya, bagaimana panduannya, dibaca dulu. Nah, ini adalah jurnal ya. Jurnal Stikes Yasar Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk jurnal Abdimas, jurnal Jatibara. Kebetulan Bu Sute ini adalah pimpinan untuk bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ini kita sekalian sharing informasi gitu ya teman-teman bahwa Stikes punya jurnal Abdimas. Jadi selain ada jurnal untuk penelitian, kita juga ada jurnal untuk Abdimas. Monggo kalau mau join. Ini sebagai contoh saya capture untuk yang versi terbarunya dari jurnal Jatibara tahun 2023 bulan Agustus kemarin. Tadi langkah yang pertama untuk kita publikasi jurnal adalah pilih jurnal yang tepat. Nah, sebagai contoh ini adalah jurnal Abdimas Jatibara miliknya Stikes ini.
Coba dilihat rata-rata yang memasukkan di sini terkait dengan apa-apa yang ada di rumah sakit. Nah, kalau memang Abdimas teman-teman semuanya berbau rumah sakit atau masih yang berbau dengan kesehatan, monggo bisa dikirim ke sini. Itu adalah cara memilih jurnal yang tepat. Dan pastikan kembali apakah jurnal yang Anda pilih ini predator atau tidak. Predator itu artinya jangan sampai itu hanya dimanfaatkan saja artikel Anda, nanti diganti namanya, atau mungkin hanya mereka memanfaatkan dari sisi keuangan saja, itu juga harus hati-hati di dalam memilih jurnal. Track record-nya coba dipastikan kembali. Dan jangan sampai Anda berhubungan dengan bahasanya calo ya. Banyak sekali, jadi calo itu tidak hanya mobil ya yang ada ininya, yang ada calonnya. Jurnal pun juga banyak calonnya. Jadi hati-hati karena beberapa waktu kemarin Stikes pernah ada kasus seperti itu, mengatasnamakan Stikes dengan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang kita kenakan. Jadi mohon untuk berhati-hati. Hubungi kontak person yang ada di website yang bersangkutan ya, kecuali kalau yang memberikan informasi ke Anda itu adalah teman dekat Anda sendiri gitu. Nah, ini harus hati-hati, harus ditelusuri. Jangan sampai hanya mengejar untuk segera lulus, akhirnya jurnalnya asal dikirimkan, dia tujuannya membantu dan lain-lain, merayunya luar biasa. Jadi tolong hati-hati ketika memilih jurnal. Baca kembali kontak personnya siapa, dihubungi sendiri silahkan, atau mau by email. Ini adalah contoh cara untuk memilih jurnal yang tepat, jangan sampai kita salah memilih jurnal. Kemudian yang kedua adalah pahami, ya, tolong dipahami, mohon maaf, tolong dipahami terkait persyaratan jurnal itu seperti apa. Ada manuskrip preparation guidelines. Nah, ini memang agak-agak bikin mood kita turun ya. Waduh, Bu, kok bahasa Inggris sih? Ya mau nggak mau ya, mau nggak mau. Sekarang ini karena yang bisa ngirim untuk ke jurnal kita tidak hanya orang Indonesia saja, ada orang asing yang ikut join. Karena untuk apa ya, sharing informasi tidak ada batasan negara, tidak ada batasan benua gitu ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa internasional. Contohnya adalah bahasa Inggris. Nah, mau nggak mau nih, mau nggak mau harus menggunakan bahasa Inggris. Nggak apa-apa, bisa pakai Google Translate gitu ya. Coba cek di sini, preparation guidelines-nya itu seperti apa, manuskrip sebelum, itu perlu ditulis apa saja. Kemudian yang biasanya yang perlu diperhatikan adalah spasinya mau berapa, kemudian yang diminta itu berapa kata. Ini coba dibaca. Artinya nanti jangan-jangan setelah Anda bikin, oh kok kakean. Nah, ini kan wasting time juga gitu. Jadi coba dibaca, dia mintanya, si jurnal ini mintanya berapa kata sih? Gitu ya. Kemudian hurufnya huruf apa? Kemudian bagaimana batasan untuk title-nya, untuk judulnya? Oh, maksimal di situ 14 kata. Apakah sudah sesuai judul kita 14 kata? Coba dicek ya. Abstrak maksimalnya adalah 200 kata. Cek apakah sudah sampai 200 atau belum. Belum, tambahin, kurangin gitu ya. Kalau kelebihan kurangin gitu, sorry. Nah, begitupun dengan hal-hal berikutnya, sampai posisinya bagaimana membuat sitasi, ini yang penting. Nah, sitasinya pakai apa nih? Ini diharapkan dia pakai Mendeley, si jurnal Jatibara ini. Mendeley itu apa? Nah, nanti ada session tersendiri untuk kita bagaimana melakukan sitasi dengan menggunakan Mendeley. Sekarang ini kita fokus bagaimana mempublish sebuah jurnal Abdimas kita dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita targetkan tentunya, ya. Nah, kemudian reference. Reference mau pakai yang sistemnya apa sih? Mau pakai EndNote atau mau pakai Harvard dan lain-lain, dibaca. Dia ketentuannya apa? Sebagai seorang akademika, kita harusnya tahu ya. Meskipun, waduh Bu, saya masih semester 3 nih, masih nggak tahu Ibu ini ngomong apa. Ya, pelan-pelan ya. Nanti biasanya dapat di mata kuliah metode penelitian, tapi memang nanti masih nanti-nanti. Kalau semester awal-awal nggak apa-apa. YouTube bisa dibuka ya. Bagaimana itu terkait dengan Mendeley dan lain-lain. Bagaimana itu EndNote bisa digali sendiri ya. Berikutnya adalah selain memahami persyaratan jurnal, siapkan manuskrip sesuai template. Nah, template ini biasanya ada nih di apa namanya? Di websitenya. Kalau ini kebetulan saya ngambil contohnya di Jurnal Jatibara ya.
Ada posisi di sebelah kanan, template Jatibara.doc. Itu monggo di-download. Nah, kalau bikin manuskrip, ambil dari Word ini aja. Anda nanti ngetiknya di sini aja. Jangan pakai file lain, pakai ini aja, biar nanti tidak amburadul. Ini salah satu juga sebagai penilaian untuk resaving atau untuk accept untuk jurnal yang Anda, artikel yang Anda kirim. Ya. Jadi gunakan template yang ada. Saya kira tidak hanya jurnal Jatibara ya, beberapa jurnal pasti dia menyediakan sebuah template untuk memudahkan author atau penulis ketika membuat sebuah manuskrip. Ya, manuskrip itu contohnya yang ada di sebelah kanan ini ya. Itu adalah contoh manuskrip di mana sudah ada di situ identitas dari jurnal Jatibaranya, kemudian judulnya, ya, berapa fontnya yang diminta, hurufnya pakai Cambria dan lain-lain. Kalau pakai template ini Anda tinggal pakai lebih enak, ya. Jadi siapkan manuskripnya sesuai template, itu saran saya. Nah, berikutnya adalah isi artikel. Isi artikel untuk jurnal Abdimas memang sedikit berbeda dengan artikel untuk publikasi ketika kita penelitian. Kalau penelitian itu kita menghasilkan sebuah ilmu. Contoh, apakah ada hubungan antara beban kerja dengan kinerja? Oh, setelah dilakukan penelitian, kemudian membagi sebuah kuesioner, tanya jawab dan lain-lain, setelah dianalisis pakai analisis regresi, pakai analisis Spearman, hubungan atau apapun itu, hasilnya misalkan oh ada hubungan nih antara beban kerja dengan kinerja. Berarti semakin tinggi beban kerja, semakin tinggi kinerja orang tersebut. Apakah demikian sesuai dengan teori? Nah, itu adalah temuan-temuan yang mungkin bisa dihasilkan. Seharusnya kan secara teori semakin rendah beban kerja, kinerjanya semakin baik. Tapi dari penelitian Anda, beban kerjanya kalau semakin tinggi, kinerjanya semakin naik. Nah, suatu adjustment seperti ini, itu temuan dari hasil penelitian. Tapi kalau pengabdian masyarakat itu adalah temuan yang Anda hasilkan pada saat penelitian atau temuan pada saat Anda membaca, kemudian disampaikan kepada halayak, itulah pengabdian masyarakat. Jadi agak sedikit berbedanya di situ dari sisi concern untuk isi dari artikel yang dibuat pada saat kita penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Dari sisi pendahuluan, bolehlah kita ada problem statement. Apa sih yang melatar belakangi kita? Misalkan memberikan materi terkait dengan bagaimana menyusun perencanaan kerja yang baik, itu kan harus ada based on masalah gitu ya. Nggak apa-apa disampaikan aja. Oh, harapannya peraturan untuk perencanaan seperti apa sih? Disampaikan itu di pendahuluan. Saya kira hampir sama. Yang membedakan yang paling mencolok itu ada di metode. Kalau metode penelitian itu yang ada adalah, oh penelitian saya ini jenisnya kuantitatif, kualitatif, cross-seksional, atau case control, atau cohort. Kemudian analisisnya nanti bisa pakai uji perbedaan, uji hubungan, ada definisi operasional di situ, ada variabel independen, ada variabel dependen, lebih ke arah sana. Teknis untuk kita riset adanya di situ. Menganalisis data setelah terkumpul, apa caranya di situ. Tapi kalau metode di dalam pengabdian masyarakat adalah langkah-langkah kita ketika misalkan seperti ini memberikan sebuah materi gitu ya. Nah, langkah-langkah tadi seperti Bu Sute membuka acara, kemudian yang kedua ada misalkan sambutan misalkan nih dari pimpinan, kemudian berikutnya baru materi, saya memberikan materi. Itu adalah tahapan yang harus disampaikan di dalam metode. Kira-kira nanti prakteknya secara garis besar seperti apa? Ya, dengan metode presentasi atau metode seperti apa, dengan ada buku panduan atau dengan ada modul atau seperti apa, dan bagaimana indikator keberhasilan dari kegiatan Pengmas tersebut. Sebagai contoh yang tadi saya misalkan memberikan materi terkait dengan perencanaan di Dinas Kesehatan, apa sih indikator keberhasilan bahwa mereka bisa menyusun atau paham terkait dengan perencanaan kesehatan yang baik? Rancangan evaluasinya bisa berupa dokumen yang mereka hasilkan. Kalau teman-teman dinas kesehatan bisa menyusun dokumen sesuai dengan panduan dan peraturan, maka pengabdian masyarakat kita dikatakan berhasil. Itu sebagai contoh rancangan evaluasi yang harus disampaikan di metode. Kemudian selain itu, selain produk yang dihasilkan sebagai indikator keberhasilan, ya juga absensi. Ya, absensi, oh sekian misalkan kita sekarang ada berapa nih pesertanya? Ada 100-an ya, ada 100 peserta. Nah, nanti yang absen misalkan 100 orang.
Berarti kan kita berhasil antara orang yang mendaftar dengan yang melakukan absensi jumlahnya sama, berarti itu berhasil. Itu contoh rancangan evaluasi. Kemudian dari sisi pemahaman, misalkan sebelum kita memberikan materi, kita berikan pertanyaan gitu ya. Kita berikan pertanyaan, kemudian setelah sesi materi kita berikan pertanyaan lagi. Kalau ada perbedaan peningkatan pengetahuan, maka pengabdian masyarakat kita berhasil. Nah, ukuran-ukuran seperti tadi diceritakan sekilas di metode, ya. Nah, berikutnya di posisi hasil dan pembahasan, kalau hasil di sini lebih menceritakan alur bagaimana kita melakukan pengabdian masyarakat sama seperti di metode, tapi dengan versi yang detail. Pada saat pembukaan nih, tadi Bu Sute, fotonya Bu Sute di screenshot, ditempel nanti di laporan, dikasih keterangan gambar bahwa pembukaan acara. Di situ pembukaan acara dengan menyampaikan apa-apa dinarasikan. Itu contoh menyusun bab hasil. Kemudian tadi dengan saya memberikan materi, poin-poin penting materi yang saya sampaikan diceritakan di situ. Dan bagaimana setiap stepnya ya, kalau kegiatan itu berhari-hari, hari pertama, hari kedua diceritakan apa saja yang disampaikan dan hasilnya seperti apa. Nah, kalau hasil penelitian lebih menceritakan, seperti contohnya tadi saya terkait dengan membahas beban kerja dan kinerja. Beban kerja, oh di puskesmas A itu rata-rata mereka kategorinya rendah, sedang, atau berat. Kinerjanya, apakah mereka kinerjanya baik, tidak, atau seperti apa. Itu yang diceritakan. Hasil kita mencari data disampaikan di bab hasil. Tapi kalau Pengmas, kronologi kita melakukan sesuatu itu yang diceritakan di bab hasil sekaligus dibahas. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah bagaimana uraian dari Pengmas kita, apakah Pengmas kita dikatakan berhasil atau tidak sesuai rancangan evaluasi yang kita tetapkan tadi. Dan tidak lupa daftar pustaka. Nah, ini rata-rata orang ketika membuat artikel daftar pustakanya ketinggalan. Padahal daftar pustaka itu adalah satu kesatuan dengan body manuskrip ya. Ketika nanti membuat citasinya pakai Mendeley, otomatis itu nanti akan terkonek di bibliografi ya yang ada di daftar pustaka. Ketika kita mensitasi di pendahuluan, di insert citation, maka di bibliografi di daftar pustaka pasti sudah otomatis muncul. Nah, ini kemudahan enaknya ketika kita memanfaatkan sebuah aplikasi yaitu Mendeley ya. Jadi mungkin nanti kalau penasaran terkait dengan Mendeley itu seperti apa, monggo nanti join di ending Oktober Produktif di bulan Oktober ini ya. Nah, submit terakhir. Berikutnya cara melakukan submit adalah sekali lagi baca buku panduannya, baca guidelines-nya, how to submit ya. Online submission itu seperti apa sih? Oh, di Jurnal Jatibara itu bilangnya Anda disuruh register dulu nih, gitu loh. Bu, boleh nggak minta tolong teman? Ya boleh, silakan. Tapi register dulu dengan menggunakan nama Anda, jangan gunakan nama orang lain. Kalau itu artikel Anda, ya. Kecuali kalau teman Anda juga satu tim nih, satu tim dengan Anda, monggo. Ya, pastikan Anda melakukan registrasi, baru login dan mengikuti alurnya. Ya, register dulu, login, baru nanti submit untuk manuskrip filenya atau ada mungkin supplementary filenya. Nanti diupload. Baru setelah itu ketika nanti ada problem, silahkan menghubungi pihak jurnal. Ya, kalau versinya Jurnal Jatibara ini saya rasa lebih ringkas ya untuk online submission-nya, dan saya yakin kalau Bu Sute sewaktu-waktu ingin dihubungi, kalau mau ingin submit jurnalnya, monggo melewati Bu Sute dan tim. Ya, ini kebetulan ini capture untuk jurnal Abdimas Jatibara miliknya Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, selain penelitian, pengabdian masyarakat yang kita hasilkan juga harus ada etikanya. Ya. Jadi tidak hanya jurnal nih. Buku, tadi kan luarannya Abdimas selain jurnal kan juga ada buku, ada modul atau kebijakan atau itu nanti sebuah apa ya, semacam temuan hak paten, misalkan langkah-langkah untuk membuat atau memakai sebuah skincare yang Anda hasilkan atau masker yang Anda hasilkan yang dipatenkan. Nah, ini bahasa-bahasa ini tidak boleh kita nyontek bahasanya orang lain.
pure, murni gunakan bahasa Anda sendiri. Original manuskrip, original artikel, original book, original rule, apapun itu harus original, milik Anda sendiri. Jadi proofread itu penting. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari plagiasi, ya. Nah, kemarin pada saat pertemuan dengan Bu Suta ada AI di situ bagaimana menghindari plagiasi dengan di proofread untuk artikelnya, bukunya sebelum dipublish gitu ya, dicek lagi apakah artikel saya ini ketika dicek plagiasinya berapa persen. Bisa dicek. Kalau tinggi gitu ya, dibenahi kembali kalimatnya, gunakan kalimat-kalimat yang lain karena setiap bahasa itu kan pasti ada sinonimnya ya. Kalau misalkan apa namanya, bahasa itu sudah ada, cari bahasa lain, cari sinonimnya untuk menghindari plagiasi ya. Jadi selain kita harus kekeh dengan original manuskrip, hindari plagiasi, kemudian pengakuan terhadap kontributor serta afiliasinya harus. Misal, pengabdian masyarakat Anda itu tidak dikerjakan sendiri ya. Misalkan mahasiswa di situ ada, kemudian di situ ada teman lain yang di situ ikut join, masukkan semua namanya ya, masukkan semua namanya. Kecuali dia nggak pernah ikut tapi disuruh ikut join di situ. Nah, itu yang nggak boleh ya. Pengakuan terhadap kontributor itu yang benar-benar dia memberikan kontribusinya, sekaligus afiliasinya. Afiliasi itu apa? Home base-nya kita. Home base-nya Bu Suta ada di D3 RMIK. Saya home base-nya ada di S1 ARS. Itu yang dikatakan sebagai sebuah afiliasi, ya. Dan berikutnya adalah etikanya kepatuhan terhadap panduan penulisan jurnal atau mungkin aturan itu harus sesuai panduan. Jadi jangan membuat aturan sendiri. Gunakan panduan yang ada. Kalau itu jurnal yang akan ditampilkan di Jurnal Jatibara, pakai aturannya Jurnal Jatibara. Kalau itu sebuah buku, panduan atau petunjuk teknis, gunakan aturannya Permendagri yang tadi saya sampaikan nomor 17 nomor 86 tahun 2017 dan yang lain-lain. Lihat lagi, dia template-nya ada di mana? Baca, ya. Kemudian berikutnya adalah pengajuan jamak. Pengajuan jamak itu misalkan teman-teman punya artikel, sekarang nih disubmit di Jurnal Jatibara. Barengan nih disubmit di jurnal di perguruan tinggi lain. Itu yang dikatakan pengajuan jamak. Ini yang tidak boleh. Kalau sudah diajukan ke Stikes untuk Jurnal Jatibara, sudah di situ dulu. Tunggu decision-nya, apakah di-accept atau decline atau seperti apa. Tunggu dulu, ya. Kalau memang dirasa lama, baru di-retract ya, diambil. Berkomunikasi dengan pihak editor bisa melalui email atau aplikasi yang ada. Jadi jangan sampai jalan paralel ini juga dimasukkan di perguruan tinggi A, tapi juga dimasukkan di perguruan tinggi B. Itu yang tidak boleh, ya. Kemudian konflik kepentingan. Konflik kepentingan misalkan saat ini sudah momennya gitu ya, momennya mau mau kampanye gitu ya. Jangan sampai pengabdian masyarakat kita itu digunakan sebagai pijakan untuk politik. Itu yang hati-hati ya. Karena pengabdian masyarakat itu pasti kan di masyarakat ya. Entah itu di perguruan tinggi, entah itu di kantor, entah itu di masyarakat. Banyak wadah untuk melakukan pengabdian masyarakat. Jadi hati-hati. Hindari terkait dengan konflik kepentingan. Kemudian berikutnya adalah hindari pemalsuan. Kalau memang di dalam hasil evaluasinya teman-teman ini banyak yang belum paham, nggak apa-apa disampaikan aja belum paham. Jangan direkayasa, gitu ya. Yang terakhir adalah fabrifikasi. Jangan direkayasa. Pemalsuan juga sama. Kalau menggunakan ibaratnya bahan A, sampaikan bahan B. Jangan sampaikan bahan C, jangan sampaikan bahan D. Pemalsuan-pemalsuan yang A, B, C, D ini juga perlu untuk dihindari. Ya, jujur itu penting. Rekayasa jangan sampai ya dimanipulasi datanya, dimanipulasi fotonya. Misalkan kita pada saat awal gitu ya, pada saat awal ngomongnya yang nanti membuka acara misalkan Pak Emil, ternyata yang datang bukan Pak Emil. Misalkan nanti asistennya, ya monggo disampaikan aja. Yang datang adalah asistennya sesuai dengan yang ada di foto. Jadi jangan direkayasa. Ya, itu contoh dari fabrikasi. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan
bagaimana mempublis sebuah luaran dari pengabdian masyarakat. Dan ingat, luaran dari pengabdian masyarakat itu tidak hanya dengan jurnal, tapi juga bisa menggunakan buku, bisa dengan Anda menyumbangsi ilmu Anda dengan menyusun peraturan baru atau pedoman atau panduan atau juknis, atau mungkin Anda bisa menghasilkan sebuah haki atau hak paten, dan yang lain-lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Apabila nanti perlu untuk didiskusikan, monggo silakan. Saya kembalikan ke Bu Sute, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dan waktunya pas 1 jam. Pas Luar ya? biasa, Bu Anif. Ya, pas. Tidak bersisa. Ya, oke. Alhamdulillah tepuk tangan secara online teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Luar biasa untuk sharing ilmunya dari Bu Dr. Anif ya. Jadi kita udah bisa ngambil kesimpulan ya teman-teman ya. Sebegitu luar biasanya pengabdian masyarakat itu buat buat sumbangsinya buat masyarakat begitu ya. Tetapi tidak harus berhenti di kegiatan itu aja yang bisa dinikmati oleh di institusi kita, makanya perlu untuk kita publikasikan. Dan publikasi tadi udah di-highlight banget sama Bu Anif bahwa publikasi dari sifatnya dari luaran pengabdian masyarakat itu tidak hanya berupa naskah jurnal, tetapi bisa berupa kebijakan, bisa berupa buku, bisa berupa hak paten yang nantinya tentunya bisa istilahnya membantu menyebarkan informasi ke masyarakat yang lebih luas begitu dan semua orang bisa baca atau bisa memahami hasil dari pengabdian yang kita lakukan. Gitu. Oke, kita masuk ke section Q&A. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Begitu ya. Kebetulan ini untuk yang semester 5 kalau tidak salah ada itu ya, ada kegiatan untuk menulis manuskrip yang harus dicoba dipublikasikan begitu dari kegiatan entah itu PKL, entah itu apapun yang ada di masyarakat untuk berani dipublikasikan. Saya rasa untuk semester 5 mungkin ada yang bertanya dan kebetulan katanya, wah saya udah nggak sabar untuk nunggu tanggal 14 begitu. Ya, silakan bertanya. Nah, seperti biasa nanti kita akan ada ada voucher untuk 3 penanya begitu. Ya, sepertinya kita sudah punya satu penanya Bu Dr. Hanif gitu. ini nanyanya nanyanya ini nggak mau effort nih ya dari Mas Agus Fajar tanya. Apakah ada yang bisa mengartikan jurnal dengan template begitu? Kalau dari pengalaman Dokter Anif gimana? Jadi Apa-apa jangan eh, semua ngandalin AI ini oke. gimana sih anak-anak ini? Jadi gini, Gimana Dokter Anif? ini kebetulan ya teman-teman, saya dan Bu Sute itu baru lulus S3-nya kan tahun ini gitu. Jadi kita Iya. masih memori kita terkait dengan jurnal itu memang sangat luar biasa. Mau nggak mau itu harus membaca gitu ya. Ya, Harus benar membaca sekali. Ya. ya, untuk membaca. Nah, ini pertanyaan dari Mas Agus Fajar gitu. Ini Mas Agus apa Pak Agus saya kurang paham, jadi mohon maaf kalau salah ya. Apakah ada AI yang bisa mengartikan jurnal dengan template, maksudnya dengan gampang gitu ya, tanpa harus apakah ada AI yang bisa mengartikan jurnal dengan template, menerjemahkan. menerjemahkan selain bahasa Inggris? Oke, ya. Ini Biar kayaknya memudahkan kita, Ibu. iya, yang memudahkan itu tetap mau nggak mau harus dibaca sendiri ya. Kadang kalau AI itu juga ada keterbatasan. Saya yakin ada Ya. keterbatasan untuk menerjemahkan, tapi lumayan untuk bisa kita membantu. Karena ada beberapa artikel atau jurnal yang tidak terrecord di dalam AI. Ya, Ya benar. kan? Nggak semua itu terrecord di dalam AI. Nah, untuk memudahkan mungkin ini pertanyaannya untuk mengartikan jurnal yang bahasa Inggris kali ya? Ya, kayaknya Ya. translate bahasa Inggris gitu. Ya, gitu. Mungkin lebih mudahnya kita baca abstraknya dulu, Mas. Kalau AI itu yang ada adalah bagaimana cara memproofread-nya ya, biar tidak plagiasi, kemudian untuk menyimpulkan itu agak hati-hati. Karena berita-berita yang ada di Blogspot dan Wikipedia itu juga nyantol di AI. Padahal kita sebagai sivitas akademika tidak boleh menggunakan dua sumber itu, Blogspot, Wikipedia itu tidak boleh. Nah, di AI itu ketarik tuh semua di situ. Jadi hati-hati dalam memanfaatkan AI, harus ada batasannya. Ya, harus ada batasannya. Untuk AI nanti Bu Sute bisa dikirim linknya ya. Ya. Ya, Iya, nanti iya. dikirim karena
biar nanti tidak salah hurufnya, mungkin nanti linknya bisa dikirimkan untuk kita bisa memudahkan membaca skimming, membaca cepat gitu ya. Tapi membaca cepat tersebut juga hati-hati, yang saya sampaikan adalah temuan di Blogspot, Wikipedia, bahkan di media sosialnya orang, berita-berita yang kan masing-masing kampus biasanya punya ini ya, punya web untuk berita, warta berita kampus gitu. Itu juga masuk di AI loh. Padahal untuk kita sebagai sivitas akademika, hati-hati di dalam mengambil sebuah ini, apa namanya, materi. Gitu. Itu untuk Mas Agus. Ya. Terima kasih Bu jawabannya. Oke, ya Mas Sami-sami. Agus. Kalau untuk hanya menerjemahkan sih sebenarnya banyak ya, Banyak. Dr. Hanif ya, untuk AI itu banyak sekali yang bisa, ya itu memang bisa bantu kita gitu ya untuk meminimalisir ketidaktelitian kita, tetapi ya tetap harus nanti hasilnya tetap harus kita baca. Ya. Oke, ya terima kasih Mas Agur Fajar untuk pertanyaannya. Kita ke pertanyaan kedua, Dr. Hanif. Ini ada pertanyaan dari Melva Putri Aulia. Bagaimana pendapat Ibu ya tentang permasalahan yang sedang viral mengenai nama dosen yang ingin dimasukkan dalam publis jurnal? Apakah hal itu boleh begitu? Mengenai nama dosen yang ingin dimasukkan dalam publis Oke. jurnal, tetapi dalam posisi mungkin si dosen tersebut tidak berkontribusi begitu. Ini Bu Suti Mungkin ya. suaranya ini ya, kecil ya? Suara saya kecil. Tapi suaraku oke. Oke, suaranya Dr. Oke, Hanif. Oke. baik. Ini tadi yang saya katakan ya, bahwa pengakuan terhadap nama autor gitu ya, penulis gitu. Kalau memang dosen itu tidak berkecimpung di situ, ya harapannya kan nggak boleh ya, kan nggak ikut ngerjakan, tapi namanya masuk gitu. Itu nggak etis lah, nggak ikut ngerjain, namanya ikut masuk, nggak boleh gitu ya. Kecuali ya, ini kecuali ada pengecualian. Dosen pembimbing, ya, dosen pembimbing, dosen penguji itu boleh. Karena apa? Karena mereka juga memberikan sumbangsih ide, pemikiran untuk artikel Anda. Nah, itu biasanya beberapa perguruan tinggi malah mengharuskan demikian, Ya. gitu ya, memasukkan nama dosen. Ingat ya, nama dosen, pembimbing dan penguji. Kalau yang lain mau ikut-ikut ya enggak boleh lah, ya, nggak boleh ya. Ya. Harus tahulah Ya. batasannya itu karena itu etika penulisan yang tadi saya sampaikan. Makasih Ya, Melva Putri, semoga bisa ya, menjawab ya. ya, apalagi kan biasanya mahasiswa itu masih periset amatir begitu ya, Pemula masih ya, masih pengalaman pemula, pertama, pemula, ya. Jadi pasti butuh bimbingan dari memang yang sudah pernah untuk publikasi atau pernah melakukan penelitian begitu ya, Dokter Hanif Yes, ya. betul. Tapi ya tetap harus ada kontribusinya begitu. Jadi Ya, jangan haruslah. ya, Jangan asal entah itu numpang nama kontribusi. aja. Iya, entah itu kontribusinya nanti akan membaca menjadi proofread-nya atau membantu mentranslate, itu pokoknya ada kontribusi di penyusunan manuskrip tersebut begitu. Oke. Oke, wow, ini Oke. pertanyaannya tidak berhenti ya, Dokter Ani. Tapi kita masih punya banyak waktu ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Tahta Pangestu. Mohon izin bertanya, Dokter Anif, saya masih bingung nih dalam mencari data. Pertanyaannya bagaimana kita akan mengumpulkan dan menjadikan data atau temuan dari kegiatan Abdimas ini dengan metode yang valid dan dapat dipercaya. Iya. Masih bingung cari data. Oke. Ini apa namanya, isi dari bab hasil kayaknya ya. Iya, benar-benar. Apa sih yang mau disampaikan gitu. Kalau penelitian kan tadi jelas ya. Penelitian tadi ya, contoh aja yang tadi saya sampaikan, mohon maaf. Beban kerja dan kinerja. Kan kita hanya per kuesioner tuh. Kalau beban kerjanya di unit ini rata-rata tinggi, sedang atau rendah, itu kan sebuah data ya. Kemudian kinerja mungkin bisa pakai data sekundernya. Mereka kan setiap tahun punya data terkait dengan laporan kinerjanya masing-masing individu. Kita bisa pakai data itu juga. Itu untuk penelitian. Nah, untuk pengabdian masyarakat, data yang dimaksud adalah sebenarnya runtutan cerita kita melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Sebagai contoh, pada saat pengabdian masyarakat apa ya enaknya ya? Ini teman-teman yang KKN kayaknya masih semester berapa ya? Semester 5 ya kalau S1 ya?
Yang D3 Semester 5 udah kan? PKL belum? PKL udah semester 3, dimulai PKL semester 3 Di di puskesmas PKL apa rumah pertama. sakit? Di rumah sakit yang tipe DC, kalau yang Oh, di PKL rumah pertama. sakit ya. Nah, Iya. misalkan teman-teman di situ pertama pengenalan gitu ya. Pengenalan antara mahasiswa. Ini sebagai saya ngasih contohnya adalah pengabdian masyarakat mahasiswa yang PKL ya. Tahap awalnya kita PKL apa sih? Oh, kita mengajukan surat dulu nih. Mengajukan surat dulu ke rumah sakit. Itu diceritakan tahap awalnya, begitu kan preparationnya, persiapannya apa? Ngurusin surat pengajuannya apakah diterima atau tidak, itu diceritakan tuh di bab hasil. Setelah itu baru kita membahas terkait dengan oh pada saat awal pembukaan diterima oleh direktur, dijelaskan terkait dengan visi misinya rumah sakit, dijelaskan terkait dengan jam kerjanya rumah sakit. Kemudian kalau ini D3 RMIK disampaikan nih unit rekam medisnya itu posisinya di mana, kemudian tupoksinya apa. Uraian seperti itu adalah data yang perlu disampaikan untuk membuat jurnal Abdimas. Berikutnya setelah ada pembukaan nih, ada sharing informasi dari pihak rumah sakit adalah teman-teman langsung nih ditaruh di bagian rekam medis. Ngapain aja di situ? Pertama, misalkan ikut pegawai dalam melakukan pendaftaran. Diceritakan di situ. Melakukan pendaftaran admission. Kemudian Anda diberikan tanggung jawab lain, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen rekam medis untuk disimpan atau di-filing. Nah, tahapan-tahapan itulah juga yang harus diceritakan pada saat Anda menulis jurnal. Itu adalah data. Jadi data itu tidak harus berupa angka ya. Oh, data kinerja saya atau nilai saya adalah 90 dari 100. Data tidak hanya dengan angka ya, tapi dengan sebuah kalimat dan itu hasil Anda sendiri itu juga sebuah data ya. Jadi jangan sampai terjebak kata data. Kalau itu yang Anda kerjakan sendiri ya pasti valid, apalagi di situ ada video momen yang merekam Anda melakukan admission, kemudian filing, sampai mungkin nanti ada retensi mungkin. Nah, dokumen-dokumen video itu menunjukkan bahwa data yang Anda sampaikan melalui cerita valid dan dapat dipercaya. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Tahta. Mas Tahta. Semoga menjawab. Ya, saya rasa sudah menjawab sangat rinci sekali. Mungkin kita ke yang kedua, Ibu. Oke, yang selanjutnya ini yang keempat kayaknya. Apa yang menjadi pertimbangan penerbit jurnal internasional untuk mempublikasikan artikel ini ya? Nah, Pertimbangan ini apa? ini kayaknya saya pun pernah menjadi korban gitu. Bu Sute juga pernah menjadi korban dengan sudah Ya. membayar berapa juta, ternyata gitu ya, ternyata zong gitu. Itu kayaknya kalau kita belum pernah menikmati itu kayaknya kita bukan sebagai seorang researcher deh. Ya. Kayaknya kita harus pernah keceklong dulu bahasa Jawanya ya. Harus gitu. Karena biar tahu oh ternyata jurnal-jurnal ini yang tidak rekomen gitu. Pertama, pertimbangannya dalam memilih jurnal untuk publikasi yang sifatnya internasional ya. Yang pertama silakan Anda cek statusnya di Scopus kalau memang itu Scopus ya, apakah discontinue atau tidak. Di situ ada statusnya. Continue, discontinue. Ya, kalau masih to present artinya kan masih aman ya. Itu yang pertama. Cek statusnya. Kemudian yang kedua, cek publisher-nya. Kalau publisher-nya itu biasanya ya mohon maaf ya bukan untuk mendiskriminasi sebuah negara ya. Biasanya nih kalau di ini ya, mohon maaf ya, ini sekali lagi bukan untuk mendiskriminasi sebuah negara tapi pengalaman kita gitu ya. Biasanya, tapi tidak semua ya, tidak semua. Dari India biasanya ya Bu Sute. Ini yang agak-agak mengkhawatirkan perlu untuk kita India. baca cermat sekali. Kalau publisher-nya dari sana dan daerah-daerah sekitarnya, negara sekitarnya lah itu hati-hati. Kemudian yang ketiga, Anda cek berapa kali mereka menerbitkan artikel. Sorry. Semakin sering mereka menerbitkan artikel, semakin mudah mereka untuk mendapatkan status discontinue. Jadi ya normalnya setahun itu
Harusnya publikasinya ya 4 kali, ya kan Bu Sute? Atau mungkin 6 kali. Kalau sudah di atas 12 kali itu hati-hati. Itu yang mungkin bisa saya sarankan untuk yang sifatnya artikel untuk dipublis yang internasional, ya. Biasanya itu, kemudian ya otomatis ya pertimbangannya kalau saya ya dulu waktu masih kuliah ya, mungkin Bu Sute juga price lah pasti. Kalau harganya sampai 20 juta ya ngapain gitu ya kita cari jurnal yang lain. Itu saya yakin kayaknya Ya, price ini pertimbangan pertama deh ya. ya. Price ini kayaknya kita pertimbangan pertama gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk yang paling pokok paling penting untuk kita memilih jurnal internasional berdasarkan pengalaman kita gitu ya. Semoga membantu. Terima kasih. Untuk siapa tadi Bu Sute? Mas Pertanyaan Ahmad dari Solehudin Abdillah. Mas Ahmad Iya Solihuddin. Bu, terima Ya, kasih. ya. Nanti Sami-sami. kita bisa sharing bareng Mas. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita bisa mampir ke bidang litapmasnya Stika Sige. Oke, masih ada waktu 10 menit, Bu Dokter. Nah, kita lanjut. Mungkin ya bisa 2 penanya lagi mungkin. Oh, Ini ada ada nih. satu lagi, heeh. Oke. Bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah artikel atau karya tulis itu dikatakan ilmiah? Nah, ini tadi yang Oke. sampaikan yang dikatakan Mm-mm. ilmiah otomatis ya. Satu, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Beda kalau misalkan nih apa namanya? Kalau judul yang sifatnya ilmiah itu apakah beban kerja mempengaruhi kinerja? Itu kan ilmiah ya. Mm-mm. Tapi kalau itu judulnya menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kinerjamu hari ini? Jadi itu kesannya kayak novel ya. Nah, itu yang contoh salah Benar, satu dari bentuk bahasa. ilmiah Oke. atau enggak gitu ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi ada juga kok sebuah jurnal yang dia itu memang malah mencari jurnal yang titelnya itu malah membuat kita penasaran. Ada juga yang membuat judul itu dengan kalimatannya, ada juga, tapi tidak semua, ya. Kemudian yang kedua adalah cara mengetahui sebuah artikel atau karya tulis dikatakan ilmiah adalah tata cara penulisan. Jangan lupa untuk menghindari plagiasi adalah sitasi. Setiap kalimat apakah benar itu kalimat yang Anda lontarkan sendiri? Kalau benar, nggak perlu ada sitasi karena memang itu kata-kata Anda sendiri. Tapi kalau tadi statement misalkan beban kerja mempengaruhi kinerja, saya yakin itu bukan statement saya, tapi ada penemu sebelumnya siapa yang menyebutkan bahwa beban kerja itu mempengaruhi kinerja. Nah, dengan kita memasukkan sitasi di ending of sentence gitu ya, di akhir kalimat kan biasanya ada tanda kurung ya. Oh, misalkan Suta 2023. Berarti kan ini yang ngomong Bu Sute nih. Atau kita balik gitu, cara mensitasinya kita taruh di depan. Menurut Suta, tahun 2023 menunjukkan bahwa beban kerja itu mempengaruhi kinerja. Itu contoh bentuk ilmiah ya. Yang pertama adalah terkait dengan gunakan bahasa yang sesuai dengan standarnya, yang baik dan benar dengan KKBI. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan sitasi. Nah, bagaimana cara mensitasi yang baik? Pakai Mendeley, ada aplikasi Mendeley. Nanti di pertemuan keempat nanti ada kita membahas khusus untuk Mendeley. Kemudian berikutnya cara menunjukkan karya tulis kita dikatakan ilmiah atau tidak. Biasanya juga apa ya? Media yang mempublish apa ya artikel kita itu juga kadang menunjukkan itu ilmiah atau enggak. Kalau itu hanya di-share di sebuah Facebook tanpa ada kejelasan publishernya siapa, editornya siapa, itu kadang juga hati-hati ya. Nanti dirubah-rubah sendiri, tambahan-tambahan kalimat sendiri, itu juga hati-hati. Jadi orang yang mempublish karya kita juga bisa menentukan karya kita itu bisa dipercaya atau tidak, bisa dijadikan referensi atau tidak. Mungkin itu garis besarnya apakah artikel kita dikatakan ilmiah atau tidak. Semoga membantu dan bisa menjawab. Ya, oke. Terima kasih untuk penanya. Yang jelas karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan ya, Dokter Anit ya. Betul, itu Itu yang yang penting. paling penting. Oke. Ya. Kalau bukan karya kita ya Mm-mm. bilang cari tahu sampai nemu siapa yang bilang itu. Ya, Tuh. benar. Benar Jangan sekali. ngaku-ngaku gitu loh. Ya, jangan ngambil tanpa izin. Jangan ngaku-ngaku. Oke. Oke, the last question I think dari Mbak Maulina Yasmin.
Dokter Ani mau tanya nih, kenapa sih rata-rata jurnal cinta itu lebih cepat publish, yang bayarnya jutaan daripada yang harganya 300-an ribu gitu loh. Apakah memang yang jutaan itu memang resmi begitu? Ini yang curhat ini siapa? Ini lagi Ini sekolah ini ya? juga ini lagi sekolah ya? Lagi sekolah ya? Ya, ya ini Oke. kayaknya Ini alhamdulillah ya. belajar dari pengalaman aja, Iya, dan pengalaman aja ini. cuma ya Allah itu memang makanya kayaknya aturan baru ini juga bilang ya di apa namanya Permenristekdikbud nomor 53 tahun 2023 bahwa karya tulis ilmiah itu tidak hanya skripsi, tapi juga bisa membuat yang namanya produk atau temuan apa-apa boleh. Kemudian yang kedua di situ bilang tidak harus tidak harus mempublikasi. Itu juga membantu kita gitu ya. Sangat membantu kita karena saya yakin setiap level pendidikan itu D3, S1, S2, S3 malah ya, itu pasti dituntut untuk publikasi. Nah, untuk harga kadang tidak menentukan juga ya, tidak menentukan juga. Saya pernah bayar berapa juta ya waktu itu, 7 juta, tapi juga belum submit belum publish juga, butuh waktu lama juga. Ada yang pernah saya cuma bayar 1 juta, sudah langsung di-accept, sudah langsung publish. Jadi tergantung ya, itu enggak bisa Tergantung. dijadikan patokan. Tergantung publisher-nya, tergantung jurnalnya. Jadi tadi lebih sering kita cari jurnal-jurnal yang bisa rekomendasikan gitu. Karena semakin sering kita baca jurnal, ada apa saja jurnal yang ada di dunia ini, itu lebih baik. Dan salah satu cara kita untuk biar aman, coba ikutin proceeding. Ya, biasanya proceeding itu juga membantu bagi author untuk bisa mensubmit artikelnya, karena proceeding juga mereka ada kerjasama dengan Sinta, gitu ya. Sering saya yakin ya. Dan ada juga yang kerjasama dengan Scopus. Jadi artikel kita dimasukkan di dalam proceeding, apalagi proceedingnya ber-ISBN, udah dapat udah dapat poin gitu ya. Nanti sebelum itu mungkin kita ada poster nih, selain oral presentation ada poster, nambah lagi. Terus nanti ketika kita punya artikel masuk di dalam Sinta yang bersama dengan proceeding tersebut, kita malah lebih enak, kita malah lebih safe menurut saya. Itu cara yang paling aman menurut saya daripada kita bingung sendiri mau publis di mana gitu ya. Kita bisa ikut proceeding di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan saya yakin banyak sekali momen-momen proceeding yang mereka bekerja sama dengan jurnal Sinta ataupun Scopus begitu. Jadi harga tidak menunjukkan yang sifatnya accept atau decline itu tidak bisa menentukan itu ya. Itu yang Benar hati-hati sekali. saya kembali sampaikan, hati-hati di dalam memilih jurnal. Semoga menjawab. Ya. Terima kasih Mbak Maulia. Iya. Ya, sebenarnya ada yang direct message ke saya, Dokter Anif. Iya, Bu, kok bisa gitu ya? Iya ya, saya juga bisa merasakan itu gitu loh. Jadi ini iya. Berdasarkan banyak dialami banyak. soalnya. Kita juga pernah Oke, ketipu. ternyata kita nggak sendirian, Dokter Anif, gitu loh, maksudnya banyak juga gitu. Jadi memang memilih jurnal untuk kita masukkan hasil manuskrip kita tuh butuh effort ya, Dokter Anif ya. Kita harus benar-benar cari sampai track recordnya bagaimana, sampai jurnal itu tuh sebenarnya sudah benar-benar terakreditasi atau tidak. Ini wajar nggak sih dengan harga segitu kita bayar gitu kan ya? Nah itu makanya peneliti autor itu dibutuhkan ketelitian untuk itu juga gitu loh. Harus. Jadi selain Ya. mikir manuskrip, selain mikir proofread untuk menghindari plagiasi, juga memikir ini mau ditaruh di jurnal Iya. mana. Itu juga PR banget Benar teman-teman ya. benar PR sekali, banget. benar sekali. Ya, benar sekali. Dan memang ini juga dapat highlight dari Dokter Ani bahwa sebenarnya untuk dunia akademisi itu kalau setiap bulan itu bahkan ada yang call paper untuk oral presentation, untuk bikin poster begitu ya, diseminasi itu juga bisa bantu kita untuk memudahkan kita publikasi gitu. Jadi biasanya dari Stikes juga di sosial media kita sharing kalau ada suatu call paper atau oral presentation atau apa ya. Jadi ini promosi lagi, stay tune terus di sosial media kami begitu ya teman-teman sekalian. Aduh, ini luar biasa, kalau nggak di stop ini bakalan sampai sore. Terima kasih Gitu yang ya. sudah Ya, bertanya. saya rasa mungkin
sudah cukup mungkin dari audiens kalian. Kalau seandainya memang ada pertanyaan yang masih mengganjal begitu ya terkait dengan topik hari ini, bisa dilontarkan di email Litapmas begitu ya. Atau kontak di yang saya rasa peserta di sini sudah join di grup kami ya, di grup WhatsApp kami. Jadi monggo silakan nanti kalau seandainya ada pertanyaan lontarkan di situ atau kontak panitia, nanti kita akan sampaikan ke Dokter Arif begitu. Oke, saya rasa sudah cukup. Sebelumnya saya akan menyampaikan kenang-kenangan dari kami, Dokter Hanif. Terima kasih untuk hari ini, Dokter Hanif sebagai narasumber utama kami di webinar Oktober Produktif dengan topik membuat publikasi jurnal dari kegiatan pengabdian masyarakat. Dan jangan bosan untuk kami undang kembali untuk sharing kembali, Dokter Hanif. Siap, insya Allah. Jadi mungkin nanti ke November produktif, Desember produktif begitu, Dokter Hanif ya. Iya, sampai Karena memang Januari produktif. karena output dari Oktober ini nanti kita semua dosen atau sivitas akademi yang ada di Stikes terutama itu bisa ada satu manuskrip atau satu publikasi yang bisa udah terbit begitu, Dokter Hanif. Ya, oke. Bisa minta tepuk tangan secara online dari rumah masing-masing untuk Dokter Hanif, teman-teman semuanya. Terima kasih Terima kasih. banyak. Ya, oke. Alhamdulillah sudah selesai hari ini ya. Jadi kita masih ada 2 rangkaian acara lagi ya. Minggu depan kita ada publikasi internasional dan nasional yang dipandu oleh Dr. Wilda, dan nanti yang terakhir ini yang seperti tadi Dr. Anies sudah kasih spoiler ya. Kita punya acara untuk praktek Mendeley. Nah, ini dia praktek Mendeley dari ahli Mendeley sendiri. Dan kebetulan nanti kan di akhir itu kan di hasil Oktober itu akan disampaikan oleh Bapak Muhadi, dan Bapak Muhadi saya rasa sekalian menerbitkan buku untuk Mendeley. Jadi door prize-nya untuk hari terakhir nanti adalah buku terbitan kita teman-teman ya tentang praktek Mendeley, kan luar biasa kan. Jadi nggak voucher pulsa lagi. Voucher pulsanya untuk sampai minggu ketiga besok gitu ya. Oke, mungkin untuk itu sebelum ditutup benar-benar ditutup bisa on cam semua. Itu wajah cantik dan manis dan cakepnya ya, kita bisa itu dulu. Iya, ya Ya, dipasang oke. alisnya dulu yang Iya. belum pakai alis. Kerudungnya dipakai dulu, oke. Oke, terima kasih yang sudah on cam. Panitia bisa memimpin untuk chat itu foto atau saya? Bu Suto Oke, aja ya. katanya. Ya, oke, Bu Suta aja ya. Oke, sebentar, saya kasih ini dulu. Nah, ya kita smile. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, sebentar lagi, sebentar. Ya, kita satu kali lagi gaya bebas, mungkin jempol atau hati. 1, 2, 3. Yang belum mandi nggak apa-apa, on cam aja. Oke, Nggak terima apa-apa. kasih. Terima Terima kasih ya. kasih sudah saya potret. Ya, terima kasih Dokter Anif, terima kasih semuanya. Saya tutup untuk Sama. acara webinar hari ini. Kita ketemu minggu depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Mbak Anif, terima kasih Bu Suta. Ya, sama-sama Bapak. Langsung terus. Ya, Semuanya. thank you. Ya, Pak terima kasih Broto, Mas selamat Agus. pagi, Mbak.